Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Ula, CKB Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Untuk koneksi antar materi kali ini saya akan menyimpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif, yaitu salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, menerapkan posisi kontrol restitusi, membuat keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi saat murid melakukan kesalahan. Selanjutnya yang saya bahas adalah disiplin positif, yaitu penerapan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah dengan menanamkan perilaku yang bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian menerapkan disiplin diri dengan mengontrol diri dalam melakukan tindakan yang berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, penghargaan, ataupun hukuman. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid atau anak-anak masih melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka itu terjadi karena motivasi eksternal. Maka sebagai guru kita wajib untuk menanamkan motivasi internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol manusia. Pada posisi kontrol manusia ini ada 5 posisi, yaitu yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai guru, sebaiknya posisi kontrol yang kita lakukan adalah manajer. Di posisi ini, guru melakukan langkah-langkah restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid, sehingga anak dapat kembali pada kelompok dengan percaya diri dan dapat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dalam hal ini, guru berperan untuk membuat dan mewujudkan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan dengan murid. Keyakinan apa saja yang harus ada dan dijalankan pada saat di kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan yang jelas, positif, dan mudah diingat agar mudah untuk dijalankan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah yang dilakukan oleh guru ketika berada di posisi manajer dalam penyelesaian masalah murid. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan agar murid yang mempunyai masalah dapat kembali pada kelompok dengan percaya diri dan dapat memperbaiki kesalahannya. Kemudian keterkaitan antar materi, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi penggerak, yaitu budaya positif filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menanamkan budaya positif maka akan sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menebali kodrat anak yang baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan antar materi selanjutnya adalah budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif akan terwujud jika guru mempunyai nilai turut menggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Keberhasilan budaya positif juga ditunjang dengan adanya peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Selanjutnya yaitu budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak tidak luput dari untuk terwujudnya budaya positif, yaitu terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid serta terwujudnya profil belajar Pancasila pada murid. Sejauh ini saya telah paham tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ada hal yang menarik dan di luar dugaan saya, yaitu ada 5 posisi kontrol seorang guru yang selama ini saya hanya mengetahui bahwa guru hanya pemantau dan teman, tanpa mengetahui tingkatan dan macam-macam posisi tersebut. Perubahan yang terjadi pada saya saat telah mempelajari modul ini adalah saya sadar bahwa posisi yang selama ini saya jalankan adalah sebagai pemantau dan teman, tanpa mengetahui adanya posisi kontrol yang lebih baik, yaitu posisi manajer. Saya sebagai guru TK tentu saja menghadapi murid yang masih kurang mandiri dan manja, seperti tidak mau merapikan mainan dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian saya menggunakan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta meyakinkan keyakinan agar anak mau merapikan mainan dan membuang sampah pada tempatnya. Perasaan saya sangat bahagia dan termotivasi untuk melakukan restitusi ketika murid membuat kesalahan atau mempunyai permasalahan, karena hal itu dapat mengubah murid menjadi lebih baik tanpa ada rasa dihakimi. Hal yang baik menurut saya setelah menerapkan konsep tersebut bahwa anak mulai ke arah yang lebih baik, yaitu mau melakukan hal yang seharusnya dilakukan seperti merapikan mainan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah melakukan posisi manajer saat menghadapi kesalahan murid secara berkelanjutan. Posisi kontrol yang saya lakukan sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai teman, yaitu saya sering membantu anak ketika mereka merasa kesulitan atau membuat kesalahan seperti membereskan mainan mereka dan membuang sampah mereka ke tempat sampah. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah pada mereka karena tidak membiarkan mereka untuk mandiri. Kemudian posisi saya saat setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk menjadi manajer, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi ketika murid membuat kesalahan. Kemudian hal yang saya rasakan saat itu, saya sangat senang karena dapat membentuk anak menjadi mandiri melalui segitiga restitusi. Pernah sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering melakukan tahap menstabilkan identitas dengan memaklumi apa yang mereka perbuat, karena wajar anak TK melakukan hal itu, seperti tidak mau merapikan mainan setelah dipakai. Hal penting yang perlu dipelajari selain konsep-konsep yang ada adalah dukungan dan kolaborasi dari semua pihak di sekolah maupun wali murid agar dapat tercapai budaya positif tidak hanya di sekolah namun budaya positif di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian koneksi dari saya.